Shalom, keluarga besar GP Kedamaian. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dalam ibadah online minggu ini. Minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Cuk Sugiarto. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan kita semua, memperdalam pengetahuan kita akan mengenal firman Tuhan. Bagi adik di sekolah minggu, ada cerita yang menarik bagi kalian semua. Tentunya kami tetap menghimbau para orang tua boleh mendampingi para putrinya. Rinduan kita semua, anak-anak kita semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dan bagi jemaat sekalian yang ingin mendapatkan pelayanan khusus pastoral, silakan menghubungi nomor sekretariat. Ibu Gembala dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Saudara. Jemaat sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, silakan mentransfer ke nomor rekening GP Kedamaian. Apapun persembahan saudara, persembahan perpuluhan, ucapan syukur atau operasional gereja, silakan. Dan Tuhan memberkati setiap persembahannya Bapak Ibu Saudara berikan dengan penuh sukacita. Dan mari kita akan ikuti ibadah online minggu ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat dan kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama ibadah online GP Kedamaian, dan kita percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Jemaat kasih Tuhan, kita semua di rumah dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya semua sehat karena Tuhan terus menopang, menyertai dan mengasihi kita semua. Berkat Tuhan mengalir buat kita semua. Dan pagi hari ini kita bersukacita bersama untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
pulihkan kami, Engkau yang pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ini ucapan syukur kami Tuhan, yang terus berkarya atas hidup kami, yang terus memulihkan hidup kami, yang terus memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkau lihat setiap umat-Mu yang menaikkan pujian syukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menjangkau mereka, Engkau yang melawat mereka, apapun keadaan mereka. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Tuhan melawat umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan yang hiburkan, yang dalam masalah apapun Tuhan Engkau jalan keluar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan menyembah Engkau, kami akan memuji Engkau, sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita percaya walaupun kita di rumah, tapi tetap kita menikmati kasih Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan kita, ya Tuhan yang setia, menopang, menolong hidup kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah
tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Ya Allah yang setia dan terus menopang hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita dilawat kepada firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan firman-Nya juga yang menolong setiap hidup kita. Dia jawaban setiap pergumulan hidup kita. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa, Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita berdiri, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada hari-hari yang lalu. Bahkan Kau menyertai kami pada hari-hari ini, dan Kau juga senantiasa akan menuntun kami langkah demi langkah di dalam kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang. Ada satu jaminan di dalam nama-Mu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami siapkan diri kami. Biar Roh Kudus sendiri yang memberikan telinga untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, untuk menguatkan kami supaya kami lebih tegar lagi bersama-Mu untuk menghadapi masa depan yang indah yang sudah Engkau sediakan kepada kami. Engkau berkati hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Taruh kata-kata dalam mulut hamba. Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin hamba dan setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara-saudari. Selamat pagi. Mari kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Di dalam kehidupan kita, pertanyaannya mengapa kita harus bekerja? Saya Senin sampai Jumat saya bekerja di dunia sekuler. Kenapa pertanyaannya saya harus bekerja? Karena pekerjaan yang saya peroleh itu pertama adalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan pekerjaan itu, Tuhan yang memberkati saya pekerjaan itu. Alasan kedua, mengapa saya harus bekerja? Karena dengan bekerja, saya memperoleh kompensasi, yaitu saya dapat earning, saya dapat income, saya dapat salary, yang saya perlukan untuk mendukung kehidupan di dalam diri saya dan keluarga saya, istri anak-anak saya. Bahkan Tuhan memberkati lebih, saya bisa juga ambil bagian untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Sehingga uang itu sangat penting sekali. Tidak ada uang, maka saya tidak bisa sampai ke gereja. Karena untuk dari rumah saya ke gereja, saya perlu naik mobil perlu bensin. Kalau nggak ada uang beli bensin, maka mobil itu tidak akan bisa jalan. Sehingga uang itu penting sekali. Ya, uang penting sekali. Tetapi kita harus ingat bahwa uang itu bukan segala-galanya, bukan di atas segala-galanya. Ada sesuatu hal yang lebih atas daripada uang. Itu harus kita alami di dalam kondisi yang sudah tidak memungkinkan uang bisa bertindak.
Pada saat itulah sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman, bersandar kepada Allah Sang Pencipta seisi dunia ini, yaitu Allah Bapa, mujizat kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Sewaktu kita sakit, kita tidak punya biaya lagi, dan penyakit itu sangat kritis sekali, dokter sudah angkat tangan, hanya satu jalan, yaitu mujizat Tuhan yang kita harapkan. Sehingga uang itu bukan segalanya, tetapi dalam kehidupan kita, ya, uang itu sangat diperlukan. Jangan abaikan hal itu. Jadi kita harus bekerja. Kita tidak boleh malas, karena bekerja itu merupakan satu pengabdian kepada Tuhan juga. Kita bisa menjadikan satu cermin di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini benar-benar menjadi satu saksi Allah, saksi Yesus di dalam kehidupan kita melalui perbuatan kita. Di dalam kehidupan orang-orang percaya, sehingga orang-orang itu yang percaya kepada Tuhan diberkati. Kemakmuran di dalam kehidupannya hanya satu hal. Kemakmuran atau prosperity itu bukan uang yang merupakan terutama. Prosperity, keuangan, financially, itu bukan nomor satu. Mari kita akan membahas prosperity itu ada 5 macam. Yang kelima itu baru financially prosper. Jadi apa yang nomor satu? Yang nomor satu adalah spiritual prosper. Kita baca terlebih dahulu di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Firman Tuhan berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam diri kita ada 3 bagian: roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, kita harus mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Allah Bapa, sehingga kita mempunyai spiritually prosper. Bagaimana caranya? Karena kita mengetahui bahwa semua berkat datangnya daripada Tuhan. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, mari kita cari sumber berkatnya itu terlebih dahulu, supaya kita setelah menemukan sumber berkat itu, kita bisa mendapatkan berkat itu. Kalau kita menemukan sumber airnya, maka kita akan memperoleh air yang jernih. Kalau kita ambil air yang sudah dihilir, maka kejernihan air itu tidak bisa disamakan dengan air yang keluar dari hulu, dari sumbernya itu. Itulah yang harus kita peroleh. Bagaimana caranya? Itu spiritual prosper itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Untuk supaya roh kita makmur, kita harus beriman terlebih dahulu kepada siapa yang kita berharap. Kita yakin bahwa sumbernya adalah Allah itu. Siapakah Allah itu? Allah yang kami kenal, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, yaitu Allah Bapa kita. Seperti dalam Alkitab, firman Tuhan tertulis. Firman tertulis, Allah Bapa firman. Firman itu adalah kasih Allah yang dicurahkan kepada manusia melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi kita beriman kepada Tuhan karena melalui firman kita seisi dunia ini, termasuk diri kita, termasuk seluruh planet yang ada di bumi, di angkasa itu, di langit semuanya itu ditopang oleh firman Tuhan, the Word of God, melalui Yesus Kristus. Sehingga kita harus mengenal terlebih dahulu. Kita harus rajin belajar membaca Alkitab, persekutuan, ya, kita sharing, kita mendengarkan firman Tuhan. Hamba Tuhan berkhotbah, kita dengarkan, kita pelajari, kita catat,
supaya waktu kita pulang kita nggak lupa. Kalau ada pertanyaan, bertanya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengerti akan firman Tuhan, supaya diajar, kita dibimbing mengerti firman Tuhan semakin dalam. Karena firman Tuhan itu adalah kasih. Kalau kita mendapatkan sumber air, maka kita akan bisa minum air itu. Kalau kita mendapatkan firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, kita akan menerima kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Sewaktu kita membaca Alkitab, sewaktu pikiran kita kalut, kita membaca Alkitab, atau sewaktu kita lagi dalam pergumulan dan kita mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita, apa yang terjadi? Kita jadi tegar. Firman itulah kasih Allah yang diberikan, disampaikan kepada kita, sehingga firman itu masuk ke dalam diri kita. Firman masuk ke dalam diri kita, kita menerima kasih Allah. Nah, kasih itulah yang akan memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Peace be with you. Peace be with you. Peace inside of my life. I got the peace from the word of God. Saya menerima damai sejahtera melalui firman Tuhan oleh karena kasih-Nya. Itu merupakan buah-buah roh yang harus ada, harus kita miliki, sehingga buah-buah roh itu bisa juga kita nikmatin dan bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi kasih melalui firman Tuhan, kita semakin hari semakin mengerti akan firman Tuhan, semakin kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kasih Allah itu semakin banyak dalam diri kita. Roh Kudus akan semakin berdaulat atas diri kita. Kita diberteraikan oleh Roh Kudus. We belong to Christ, we belong to God. Ya, sehingga kita memulai kuasa Allah, kuasa Roh Kudus itu dalam diri kita. Apa yang terjadi? Sewaktu kita menghadapi tantangan, maka damai sejahtera itu akan menguasai persoalan, menguasai pikiran kita. Kita akan lebih tenang. Itulah damai yang kita peroleh. Dengan begitu, maka spiritually kita prosper. Spiritually, secara rohani kita akan makmur. Ini penting terlebih dahulu. Kita tahu siapa pemberi, siapa pencipta berkat itu, siapa yang memberikan janji-janjinya di dalam Alkitab itu. Kalau kita mengenal pribadi Allah Bapa, maka kita akan lebih tenang, kita akan lebih yakin bahwa kita di dalam naungan kasih sayang Allah Bapa. Janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada kita semuanya. Percayakah Anda? Maukah Anda dimakmurkan secara rohani di dalam kehidupan Anda? Belajarlah firman Tuhan lebih-lebih lagi. Bacalah firman Tuhan lebih-lebih lagi. Saat Anda memperoleh damai sejahtera, maka orang akan bisa membedakan. Oh, kenapa orang ini berbeda sekarang? Kenapa kamu dulu begini, sekarang begitu? Ya, dulu waduh, mukanya lecet, sekarang mukanya seri-seri. Kenapa? Mereka bertanya, tapi Anda mengetahui, karena ada firman Tuhan, ada kasih Allah di dalam diri Anda. Anda mengalami satu kemakmuran rohani oleh karena firman Tuhan. Anda sudah memperoleh sumbernya, maka kasih ada di dalam diri kita. Dari kasih itu akan meluap dari hati kita, yaitu sukacita. Itulah yang membuat kita diperkaya secara mental, tadi spiritual, kita secara rohani kita diperkaya. Jiwa kita pun akhirnya diperkaya. Kita punya sukacita. Jiwa kita makmur karena kita mempunyai sukacita. Sukacita ini akan terlihat dari wajah kita oleh orang-orang lain. Dimanapun kita berada, orang akan merasakan bahwa orang ini beda. Dulu, waduh, ampun deh. Sekarang, wah, luar biasa sekali. Perbedaan itu bisa dirasakan. Ada roh Allah yang ada dalam diri kita tuh melakukan impartasi, ya,
Impartasi kepada orang-orang yang di sekitar kita. Waktu lalu, berapa belas tahun lalu, berapa puluh tahun lalu, saya punya satu gembala yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Waktu kalau saya berdoa, beliau jalan di dekat saya bisa merasakan kuasa Roh Kudusnya itu. Saya bisa merasakan ada Roh Allah yang dalam dari hamba Tuhan itu. Saya bisa merasakan. Betul-betul luar biasa sekali. Saya punya Roh Allah di dalam diri kita, di dalam diri saya. Beliau punya Roh Allah yang ada di dalam diri beliau. Roh yang sama ini mempunyai frekuensi yang sama sehingga kita bisa merasakan getaran. Ibaratkan seperti radio, dari pemancar radio. Dan ini radio kita turn on. Maka kalau frekuensinya sama, kita bisa menerima siaran dari pemancar radio itu. Begitupun juga dalam kehidupan kita. Akan terasa itu sukacita dalam diri kita oleh karena kita menerima kasih Allah yang keluar dari diri kita. Damai sejahtera yang kita terima, yang dihasilkan oleh firman Tuhan melalui kasih Allah itu akan menghasilkan satu joy, sukacita yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Sehingga di dalam kehidupan kita akan merubah karakter kita. Dulu suka gosip, sekarang kita tidak punya waktu untuk gosip. Dulu suka dengar-dengaran hal-hal yang miring-miring begitu, sekarang kita nggak ada waktu. Kita tidak mau mendengarkan hal itu. Ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dulu saya sering bilang sama istri saya, sudahlah. Kalau saya sudah bilang sudahlah, berarti finish. Don't talk about it. Jangan bicara lagi. Suatu hari istri saya bilang, kamu sekarang sudah berubah ya. Tidak pernah bilang sudahlah gitu lagi. Coba kalau saya bilang sudah, saya suaranya keras, membentak, ya, sangat mengejutkan istri saya. Tapi sekarang berubah. Kenapa saya ada berubah? Karena saya coba belajar mencari firman Tuhan, merubah hidup saya, dan keluarlah damai sejahtera yang saya hasilkan, dan dari itu sukacita keluar dari diri saya. Sukacita terimpartasi kepada orang lain sehingga orang lain bisa melihat perubahan yang bisa diamati oleh orang lain. Itu adalah dari istri kita terlebih dahulu, karena hubungan kita sebagai suami istri yang akrab. Perubahan itu, ya, orang lain mungkin tidak lihat, tapi suami istri hubungan yang akrab itu yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, itulah mereka yang bisa saling mengenal, saling mengetahui perubahan antara suami istri itu. Bukan semakin jelek, semakin renggang hubungannya, tapi semakin akrab. Itu oleh kasih. Tadi saya katakan bahwa spiritual prosper itu nomor satu. Nomor kedua adalah mentally prosper. Ya, firman Tuhan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah dan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sehingga mentally prosper itu akan merubah kita. Kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan, dan kita diperbaharui budi kita. Kita sering gosip, kita sudah beda. Kita tidak mau lagi karena kita tahu, kita sadar itu tidak berkenan di mata Tuhan. Hal yang ketiga yaitu physical prosper. Apapun keadaan tubuh kita, satu hal, we are created by God. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Ya, di Yohanes 9 ayat yang ketiga, waktu ini anak murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus. Jawab Yesus ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Murid-murid Tuhan Yesus bertemu dengan orang buta. Murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, dosa siapa ini sehingga orang ini buta? Dosa diakah atau dosa orang tuanya? Tapi jawab Tuhan Yesus, bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa orang ini, ya, dia buta, tetapi melalui orang buta ini namaku akan dimuliakan.
Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melakukan satu mujizat, orang buta melek. Sehingga orang bisa melihat bahwa Yesus anak Allah. Yesus berkuasa membangkitkan orang mati, memelekkan orang buta. Mujizat-mujizat itu masih berlaku hingga hari ini bagi orang-orang yang percaya. Dan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan tubuh kita, percayalah, kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Contohnya, Petrus, dia khotbah 3.000 orang bertobat. Filipus, dia menginjil 1 orang bertobat. Kita kalau suruh milih, jadi Petrus atau jadi Filipus, orang akan bilang, lebih baik jadi Petrus. Bisa dilihat orang, 3.000 orang bertobat. Filipus cuma 1 orang aja, sida-sida. Tetapi melalui 1 orang sida-sida, 1 negara, Ethiopia menjadi Kristen. Jadi semua itu tergantung dari kehendak Tuhan. Tuhan mau apa di dalam kehidupan kita, we just follow, kita just ikutin kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan menciptakan kita, Tuhan mempunyai purpose, mempunyai tujuan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini mempunyai harga diri, kita mempunyai nilai di mata Tuhan. Gak perlu bilang, siapa aku ini? Aku orang kecil. Memang kamu orang kecil. Memang saya orang kecil. Tapi kita punya Tuhan. Tuhan yang maha besar. Tuhan yang paling besar. 1 plus 1 equal to 1. Bukan 1 plus 1 equal to 2. 1 saya, 1 lagi Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, 1 plus 1, satunya di dalam 1, maka tetap 1. Yang nampak siapa? Tuhan. Tuhanlah yang akan melindungi kita. Tuhanlah yang akan memuliakan kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri yang bertanggung jawab atas diri kita. Begitupun juga Tuhan akan bertanggung jawab atas anak-anak kita. Apabila kita mengajar anak-anak kita takut akan firman Tuhan, dan anak-anak kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka keluarga itu adalah keluarga yang diberkati, keluarga yang makmur di dalam Tuhan. Ini janji Tuhan. Oleh sebab itu, Musa di hari usia yang sudah senja, dia mengumpulkan bangsa Israel. Dia ulangi lagi firman Tuhan supaya bangsa Israel mengingat kebaikan Tuhan. Ada berkat, ada kutuk. Itu yang ditekankan oleh Musa. Salah satu bagian di kitab Ulangan 28. Ada berkat, ada kutuk. Jadi bagi orang yang setia kepada Tuhan, berkat akan menyertai. Bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan, maka jangan berharap berkatnya akan lancar. Pak, saya waktu pertama kali menjadi orang Kristen, waktu setiap kali saya berdoa, seolah-olah Tuhan senantiasa terus, saya berdoa apa dijawab, saya berdoa apa dijawab, terus jawaban Tuhan tuh, wah, lancar Pak. Tapi setelah saya menjadi Kristen sudah seberapa lama, saya masih rajin berdoa Pak. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, tetapi kok rasanya Tuhan gak mendengar saya. Doa-doa saya gak pernah dijawab oleh Tuhan. Apa Tuhan sudah berubah? No. Tuhan tidak pernah berubah. Anda bukan berubah, Anda tetap tidak berubah juga. Anda tidak berubah, Tuhan tidak berubah. Anda tetap setia berdoa kepada Tuhan. Doa Anda tidak dijawab langsung oleh Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa-doa Anda. Tuhan punya rencana yang besar, yang lebih besar. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah di dalam hidup Anda. Kalau Anda harus menunggu dari doa-doa Anda, percayalah,
Tuhan sudah menyediakan berkat yang lebih luar biasa lagi, yang lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi daripada apa yang kamu doakan. Tuhan sudah menyediakan itu. Firman Tuhan berkata, mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah mendengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hidup, dalam hati kita, itulah yang Tuhan sediakan. Itu bisa terjadi, tapi memerlukan waktu. Jadi jangan takut, keadaan apapun juga. Kalau Anda lahir, kalau kita lihat orang lahir gak punya kaki, gak punya tangan, tapi Tuhan masih mencintai dan orang itu bisa menjadi berkat. Kalau itu anak itu lahir Down syndrome, it's okay. Tuhan akan pakai orang itu, Tuhan akan pakai anak itu menjadi berkat. Saya melihat anak-anak yang ada kekurangan. Waktu saya melihat itu, hati saya renyuh. Saya kasihan kepada orang itu, tetapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, Kau mengingatkan aku supaya aku punya hati tidak berbangga diri. Aku merendahkan diri, bersyukur kepadamu dan apa yang bisa aku lakukan. Kita ambil bagian terhadap orang-orang itu. Itulah yang Tuhan pakai anak-anak itu untuk menjadi untuk menggerakkan hati kita menjadi berkat, dan kita tidak sombong, dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan mau mengulurkan tangan menolong sesama ciptaan Tuhan. Siapapun mereka adalah ciptaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Hal yang keempat, di dalam social life, kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan tidak bisa hidup sendiri. Kita bersosialisasi dengan orang-orang lain. Pergunakanlah kesempatan ini bersosialisasi dengan orang-orang lain. Semakin kita mengenal orang lain, ya semakin kita banyak teman-temannya, maka kehidupan sosial kita akan semakin makmur. Kita nggak tahu kita bertemu dengan siapa. Seperti Bapak Presiden kita, dulu anak tukang kayu, sekarang jadi presiden. Siapa tahu? Jadi presiden itu bukan selalu orang yang hebat-hebat begitu, terus akhirnya nanti jadi presiden. Enggak, itu semuanya memang takdir ada di tangan Tuhan. Kita perlu berkenalan sama orang lain. Memang di dalam kita berteman dengan siapapun, make a friend with anybody, it's okay. Tapi ingat, ada kata sahabat. Sahabat itu beda dengan teman. Kalau sahabat itu orang yang bisa kita ajak bicara, mencurahkan isi hati kita, dan mereka juga bisa mencurahkan isi hati kita, isi hati mereka, percaya kepada kita. Sahabat yang punya hubungan akrab sekali. Ya, kalau teman, anyone. Firman Tuhan berkata, engkau boleh berteman sama siapapun juga, tapi ingat, jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita perbanyak teman-teman, hubungan dengan orang lain, maka kita akan memperoleh kesempatan. Ada satu opportunity di kemudian hari. Ya, makin kenal banyak orang, makin banyak opportunity yang akan kita peroleh. Setelah kita makmur di dalam kehidupan rohani kita, setelah kita makmur di dalam jiwa kita, setelah kita makmur, kita menggunakan maksimal tubuh kita, bagian tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, dan kita rajin mengambil bagian di dalam sosial, di dalam hal gereja, pelayanan di gereja. Ya, sewaktu kita pelayanan di gereja, kita banyak mengenal anggota gereja kita. Kita nggak tahu siapa mereka, tapi mereka lihat, oh anak ini rajin nih, oh saya perlu karyawan, mungkin bisa ditawarin kita, sehingga opportunity bisa kita peroleh. Socially prosper, dan yang kelima, baru financially prosper. Kalau kita mempunyai 4 ini, maka financially prosper ini akan lebih percepat. Kenapa? Karena pertama, kita mengenal siapa sumber berkat itu. Kedua, sikap kita selalu positif. Ketiga, kita rajin
mengambil bagian. Ya, bukan masa bodoh sikapnya kita. Kita mau ambil bagian, meskipun itu sukarela, kita mau ambil bagian. Ya, sehingga orang bisa melihat Tuhan melihat kita. Dan kita yang keempat, kita mau menolong orang-orang lain. Ya, sehingga waktu kita di dalam hal yang membutuhkan sesuatu, God is the provider who will provide us. Allah akan menyediakan semua yang kita perlukan. Keuangan. Sehingga berkat keuangan itu bukan yang terutama. Berkat keuangan ada yang kelima. Di urutan yang kelima. Ya. Tapi percayalah, Tuhan juga sudah menjanjikan berkat yang kelima ini, berkat keuangan ini. Di Kejadian 1 ayat 26, sewaktu Tuhan menciptakan manusia serupa dan gambar Allah. Kita baca terlebih dahulu di Kejadian 1 ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah." Ya, rupa kita. Supaya, ini dia, mereka berkuasa terhadap apa? Ciptaan yang Tuhan ciptakan. Kita berkuasa ya atas ciptaan Tuhan. Itu merupakan janji Tuhan. Itu merupakan berkat Tuhan berikan kepada kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Merupakan janji Tuhan berikan kepada kita. Supaya hidup kita, taraf kehidupan kita akan semakin hari semakin membaik. Tapi satu hal yang terpenting, kita harus mengetahui sumber berkat itu siapa. Sebagai ayat yang terakhir, ayat yang sangat populer sekali, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan, ini Yesus sendiri berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Carilah Allah itu siapa? Kerajaannya itu di mana? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang sudah dilakukan terhadap diri kita? Yuk kita cari. Dan kebenarannya, firman Tuhan yang akan memberikan kita damai sejahtera melalui kasih-Nya, sukacita, ya, dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Maka apa yang kita butuhkan semuanya akan ditambahkan. Ini firman Tuhan. Percayakah kita akan firman Tuhan? Maukah kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya? Maukah kita mencari sumbernya terlebih dahulu, yaitu Allah Sang Pencipta, Allah yang menciptakan kita semua, seisi dunia ini, yang menopang kehidupan kita melalui firman-Nya? Maukah kita mencari sumbernya supaya kita bisa memperoleh berkat itu? Kita bukan mencari berkatnya, tapi kita mencari sumbernya. Kita mencari Allah. Dan Allah itulah Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu melalui anaknya Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, mari kita berdiri lagi. Kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas sebagian firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber dari segalanya di dalam kehidupan kami ini. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatunya yang ada di dalam dunia ini. Bahkan Engkau sendiri yang menopang hidup kami. Kami mau mencari Engkau terlebih dahulu. Seperti firman-Mu di Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan mengikuti. Engkau akan memberkati kami sesuai dengan janji-Mu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami terima janji itu Tuhan. Kami mau mencari Engkau terlebih dahulu di dalam hidup kami sebagai prioritas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, melindungi kami dari segala masalah. Kami bawa semua pergumulan di hidup kami Tuhan. Apapun pergumulan kami, Engkau mengetahui Tuhan. Keuangan, kesehatan, keluarga, pekerjaan kami Tuhan,
apapun di dalam kehidupan kami yang kami gumulkan, yang kami harapkan, yang kami doakan Tuhan, Engkau mendengar doa kami dan Engkau akan memberkati kami lebih daripada apa yang kami minta Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, Engkau memberkati Ibu Stella, Ibu Gembala kami dengan kesehatan yang sempurna. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati setiap anggota jemaat yang digembalakannya Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Engkau tahu apa kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau juga berkati setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini yang dipimpin oleh beliau. Berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih semua atas berkat-Mu Tuhan. Kami juga sehati berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau berkati Indonesia. Tuhan, tolong bangsa Indonesia keluar dari COVID-19 ini Tuhan. Dan ekonomi bangsa Indonesia menjadi pulih kembali. Terima kasih Tuhan, kesejahteraan turun atas bangsa ini. Engkau berkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, dan semua pejabat-pejabat, siapapun mereka, dari nomor 1 sampai yang paling bawah Tuhan. Berkati mereka, beri mereka hikmat-Mu, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun mereka sesuai apa yang sudah Engkau rencanakan di dalam tindakan mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang sudah diangkat kepada-Mu Tuhan. Mereka bersandar hanya kepada-Mu. Mereka menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu. Engkau memegang tangan-tangan anak-Mu dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tidak ada belalang-belalang belahap yang mengganggu, menghancurkan mereka. Bahkan sebaliknya, berkat-Mu Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Semakin baik dan membaik dan lebih luar biasa lagi, sehingga mereka pun juga bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.